Ya, baik, selamat sore untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan masuk dalam perkuliahan kita, dan pertemuan kita yang ketiga hari ini akan berdiskusi tentang satu tema besar, yaitu pengantar ilmu sosial dan budaya dasar, di mana saya mengambil atau subtema yang akan kita bahas, yakni ilmu sosial budaya dasar sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membagi dalam 3 bagian besar. Pada bagian yang pertama kita akan berdiskusi tentang definisi masalah sosial budaya. Nanti di situ kita akan membedah apa itu masalah sosial, definisinya, ciri-cirinya, contohnya maupun karakteristiknya, dan juga apa itu masalah budaya, ciri-ciri atau karakteristiknya maupun contoh-contohnya. Dan terakhir kita akan mendefinisikan tentang apa itu masalah sosial budaya. Itu bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, kita akan berdiskusi mengenai penyebab terjadinya masalah sosial budaya, ya. Dan yang ketiga atau bagian yang terakhir, kita akan berdiskusi mengenai ilmu sosial budaya sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Jadi ada 3 pokok pembahasan yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Baik, kita ketahui bahwa masyarakat itu tidak bisa dibayangkan sebagai satu keadaan yang tetap. Masyarakat itu selalu bergerak, selalu dinamis, dan terus berubah dari waktu ke waktu tanpa henti. Nah, dalam proses perubahan, pergerakan yang begitu dinamis ini, segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk diantaranya terjadinya berbagai masalah-masalah sosial budaya. Nah, untuk mendefinisikan apa itu masalah-masalah sosial budaya, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu masalah sosial. Nah, masalah sosial itu adalah kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat, ya, yang berdasarkan studi mempunyai sifat-sifat yang dapat menimbulkan kekacauan pada kehidupan masyarakat. Saya ulangi lagi, masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat atau yang terjadi dalam masyarakat yang berdasarkan studi mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, segala sesuatu yang berkembang atau yang bergerak atau yang dinamis itu pasti berpotensi melahirkan persoalan. Misalnya saya kasih contoh, ya, contoh-contoh masalah sosial, misalnya bertambahnya jumlah penduduk. Ini ada bertambahnya jumlah penduduk, itu memang dikaji dari sisi tertentu itu tidak ada masalah. Tetapi kemudian dia berpotensi menimbulkan banyak masalah, ya. Misalnya berkurangnya lahan tempat tinggal, ya. Semakin besar jumlah penduduk, semakin terbatas lahan untuk tempat tinggal, apalagi kota-kota semakin padat penduduknya, ya. Semakin sempitnya lahan untuk bercocok tanam, ya. Di satu sisi kebutuhan akan konsumsi padi, kebutuhan untuk konsumsi beras semakin meningkat, tetapi di sisi lain bertambahnya jumlah penduduk semakin, ya, mengurangi lahan bercocok tanam, ya. Bertambahnya jumlah penduduk juga dapat menyebabkan polusi, ya, dan limbah yang berasal dari rumah tangga, ya, atau limbah pabrik, limbah perusahaan, limbah industri, limbah peternakan, dan lain sebagainya. Angka pengangguran meningkat, angka kesehatan masyarakat juga turut menurun, angka kemiskinan meningkat, ketersediaan pangan yang sulit, dan juga pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang rumit mengingat banyaknya manusia, angka kecukupan gizi memburuk, muncul wabah penyakit baru, dan juga berbagai dampak sosial lainnya, ya. Itu satu contoh yang pertama dari sisi penambahan atau pertambahan jumlah penduduk. Contoh lain misalnya globalisasi. Globalisasi di satu sisi baik, ya, tapi di sisi lain juga mempunyai dampak-dampak yang buruk. Misalnya semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi budaya atau nilai-nilai masyarakat lokal. Internet, media televisi, media cetak memberikan terpaan informasi yang begitu banyak, ya. Dampak lainnya adalah
semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, ya, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, dampak negatif dari globalisasi, maraknya penyelundupan, ya, barang-barang ke Indonesia. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik untuk bermitra dengan perusahaan dari luar negeri. Akibatnya kondisi industri dalam negeri menjadi sulit untuk berkembang, ya. Terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Dampak yang keenam, menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Dan ketujuh, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualis. Kedelapan, adanya sekularisme atau kebebasan yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Dampak kesembilan, timbulnya sikap hidup atau bergaya mewah dan boros. Dan dampak yang kesepuluh, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan, ya, di daerah kita. Nah, ini banyak sekali dampak, ya, di mana di satu sisi globalisasi memiliki dampak yang positif, tapi di sisi berbeda juga memiliki dampak yang negatif, ya. Contoh lain misalnya PKL atau pedagang kaki lima. PKL ini di sisi lain positif, ya, tetapi di satu sisi berpotensi juga negatif. Misalnya ketika tidak diatur, akhirnya dia mulai berjualan di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh. Nah, atau contoh lainnya juga di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, setiap orang bebas menyampaikan pendapat. Tetapi ketika pendapat kita itu berpotensi untuk merugikan pihak yang lain, maka itu tentu saja memberikan atau berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial. Nah, ini beberapa contoh-contoh berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Iya, bahagian selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang karakteristik satu masalah sosial. Artinya bahwa sebuah masalah sosial itu dikatakan sebagai masalah sosial, atau satu fenomena, satu peristiwa dikatakan sebagai masalah sosial jika memenuhi beberapa karakteristik, ya. Karakteristik yang pertama adalah ketika kondisi itu dirasakan oleh banyak orang. Ketika ada satu fenomena di mana fenomena itu, kegelisahan itu dirasakan oleh banyak orang, paling tidak sebagian dari masyarakat di sebuah wilayah, ya, maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah masalah sosial. Ketika terjadi sebuah gejala-gejala tertentu, fenomena-fenomena tertentu di mana itu meresahkan banyak orang, ya, maka itu masuk dalam kategori masalah sosial. Contoh misalnya dengan munculnya virus corona, ya. Virus corona ini berdampak sangat besar bagi masyarakat, bahkan dunia, sehingga keberadaan virus corona ini menjadi satu contoh tentang masalah sosial atau berdampak pada terjadinya masalah sosial dalam masyarakat. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ketika kondisinya tidak menyenangkan, ya. Jadi munculnya virus corona ini membuat masyarakat menjadi gelisah, masyarakat menjadi takut, masyarakat menjadi tidak senang, tidak bisa berjalan kemana-mana. Sehingga ketika ada satu peristiwa yang membuat masyarakat tidak senang, yang membuat masyarakat ruang geraknya terbatas, yang membuat masyarakat menjadi kecewa, menjadi takut, maka itu, fenomena itu disebut sebagai masalah sosial. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, ketika kondisi atau masalahnya itu menuntut pemecahan, ya, harus segera diselesaikan. Munculnya virus corona membuat pemerintah membuat satgas-satgas di berbagai daerah, mulai dari pusat sampai ke level desa. Artinya apa? Ini ada satu masalah yang harus diselesaikan. Ketika pemerintah berpikir untuk menyelesaikan sesuatu problem, maka problem itu disebut masalah sosial. Itu karakteristik yang ketiga. Dan karakteristik yang keempat, penyelesaian masalah biasanya diselesaikan dengan aksi kolektif. Ya, kita lihat contoh, yaitu virus corona, ya. Ini kerjasama yang begitu luar biasa dari berbagai stakeholder, mulai dari pusat sampai daerah, melibatkan berbagai lembaga keagamaan, lembaga adat, ya, lembaga pemerintahan, semuanya bersatu padu secara kolektif, ya, untuk menyelesaikan virus corona. Sehingga ini menjadi contoh tentang karakteristik, ya. Ada 4 karakteristik masalah sosial. Dan di mana tadi saya contohkan satu, yaitu berkaitan dengan virus corona itu sendiri. Ya, baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai definisi
contoh serta karakteristik dari masalah sosial. Pembahasan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang definisi, contoh, dan karakteristik masalah budaya. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti budaya adalah yang pertama pikiran atau akal budi, ya. Yang kedua berbudaya atau mempunyai budaya atau mempunyai pikiran dan akal budi untuk memajukan diri. Nah, dari definisi ini bisa kita sebutkan bahwa budaya atau berbudaya adalah satu tindakan, satu perilaku yang sesuai dengan akal sehat. Nah, ketika satu tindakan, satu perilaku tidak sesuai dengan akal sehat, maka tentu itu disebut dengan masalah budaya. Nah, dari penjelasan ini bisa kita definisikan, ya, masalah budaya adalah suatu kondisi di mana tidak ada sinkron antara perilaku dengan nilai, norma, etika, estetika yang dianut dalam suatu masyarakat. Atau dengan kata lain, masalah budaya adalah suatu keadaan di mana terjadinya penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku secara umum di dalam masyarakat. Penyimpangan ini bisa berkaitan dengan norma agama, bisa berkaitan dengan norma adat, bisa berkaitan dengan norma aturan atau undang-undang, ya. Intinya pada dasarnya adalah ada satu pelanggaran terhadap etika, pelanggaran terhadap norma, pelanggaran terhadap nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang dianut di dalam masyarakat. Saya contohkan satu contoh, ya. Kita negara Indonesia ini negara yang sangat agamais, ya. Di dalam nilai-nilai agama itu diajarkan banyak aturan-aturan. Misalnya berpuasa bagi kaum muslimin ketika bulan puasa, ataukah mungkin diwajibkan untuk tidak boleh menyakiti orang lain, harus mengasihi, harus bersikap adil, harus berbuat baik. Ketika ada orang-orang yang melanggar aturan-aturan agama, maka biasanya kita menilai dia sebagai pribadi yang tidak beragama, ya. Kenapa kita menilai dia sebagai pribadi yang tidak beragama? Karena dia melanggar etika, dia melanggar aturan-aturan agama, dia melakukan satu masalah sosial, masalah budaya, ya. Ketika dia melanggar etika, dia melanggar budaya itu, nilai-nilai itu, maka kita bisa menyebutkan sebagai orang tersebut melakukan, ya, perilaku atau masalah-masalah budaya. Nah, tadi saya contohkan tentang agama. Apakah memang orang-orang yang tidak beragama berperilaku seperti itu? Oh, tidak juga, ya, teman-teman. Jika kita melihat negara-negara komunis, negara-negara yang melarang agama, justru kehidupannya jauh lebih baik, ya. Atau paling tidak perilaku-perilakunya juga baik, ya. Namun mengapa kemudian kita cenderung menyimpulkan bahwa orang-orang yang melanggar nilai-nilai agama sebagai tidak beragama? Oleh karena ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma etika-etika tertentu yang kita percayai, yang kita anut. Nah, itu satu contoh tentang masalah budaya yang sering kita alami di sekitar kita dan juga definisi dari masalah budaya. Bagian selanjutnya ini kita akan berdiskusi tentang karakteristik, ya, atau apa atau bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu fenomena, satu persoalan sebagai masalah budaya, ya. Saya mencatat ada 4 karakteristik, sama seperti di masalah sosial. Di masalah budaya juga saya mencatat ada 4 karakteristik yang bisa kita simpulkan sebuah peristiwa sebagai masalah budaya. Karakteristik yang pertama adalah ketika apa yang dilakukan itu berbeda dari mayoritas, ya, dari nilai-nilai yang dianut atau kebiasaan-kebiasaan dari mayoritas. Dalam poin pertama ini, mayoritas menjadi faktor penentu, ya. Ketika mayoritas penduduk Indonesia itu tidak minum mabuk, lalu ada orang yang minum mabuk, maka minum mabuk itu dikategorikan sebagai masalah budaya, ya. Jadi perilakunya itu masalah budaya, dampaknya, ya, itu kemudian menimbulkan dampak sosial.
Nah, jadi perilaku minum mabuk itu adalah masalah budaya, sementara dampak dari minum mabuk itu bisa menimbulkan masalah sosial. Jadi, karakteristik pertama adalah ketika apa yang dilakukan itu berbeda dari nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, ketika persoalan atau apa yang dia lakukan kemudian meresahkan banyak orang, ya, atau meresahkan masyarakat, ya. Ketika perilaku minum mabuk ini kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai, ya, yang dianut serta meresahkan masyarakat, tentu saja ini masuk ke dalam kategori masalah budaya. Karakteristik yang ketiga, masalah budaya tergantung pada kondisi sosial masyarakat, ya. Nah, dalam 3 tahap perkembangan budaya yang kita sudah diskusikan dalam pertemuan pertama, yaitu tahap yang pertama mistis, di mana masyarakat yang tradisional, ya, masih mengaitkan segala sesuatu yang dengan mistis, ya. Dan tahap yang kedua ontologis atau perilaku masyarakat ingin mencari tahu segala sesuatu, ingin dicari tahu apa penyebabnya, ya. Dan yang ketiga fungsional, ditandai dengan masyarakat yang pola hidupnya mulai modern, ya. Dalam setiap tahapan-tahapan perkembangan yang ada, tentu saja memiliki masalah budaya yang berbeda. Apa yang dianggap masalah bagi masyarakat tradisional atau masyarakat mistis, mungkin tidak bagi masyarakat pada tingkatan yang modern, ya. Dan juga masyarakat modern itu punya penilaian tentang sesuatu disebut sebagai masalah budaya itu berbeda dengan masyarakat tradisional, ya. Sehingga karakteristik dari atau apa satu ketika sebuah fenomena disebut masalah budaya itu bergantung pada kondisi sosial masyarakat, di mana tahapan-tahapan dia berada. Itu karakteristik yang ketiga. Dan karakteristik yang keempat, cara pemecahan masalah budaya itu dengan memberikan sanksi sosial, ya. Misalnya ketika minum mabuk tadi itu ada sanksi-sanksi sosial yang diberikan, dijauhi, ya, dihindari, atau dalam bahasa kerennya atau bahasa ilmiahnya disebut dengan dehumanisasi, atau menganggap orang itu tidak manusiawi, ya, atau menganggap dia tidak ada nilainya, ya. Pelaku pembunuhan berencana misalnya, atau koruptor, teroris, ya, atau pengguna narkoba dan banyak kejahatan-kejahatan lain itu cenderung dipandang sebagai orang-orang yang tidak manusiawi, orang-orang yang tidak berbudaya, orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Dan biasanya kepada mereka itu sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial, ya. Dan cenderung penilaian-penilaian buruk itu, label-label buruk itu diberikan kepada para pelanggar atau para pelaku dari masalah budaya. Ya baik, setelah kita mendiskusikan tentang apa itu definisi, apa itu contoh, dan apa saja itu karakteristik dari masalah sosial dan masalah budaya, kita akan masuk ke dalam bagian yang paling penting, yaitu masalah sosial budaya, ya. Berdasarkan berbagai pembahasan sebelumnya, khususnya mengenai 2 definisi dari masalah sosial dan masalah budaya, dapat disimpulkan bahwa definisi masalah sosial budaya adalah suatu kondisi di mana terjadinya chaos atau terjadinya kekacauan yang disebabkan oleh dilanggarnya suatu nilai, norma, ataupun sebagai efek dari perkembangan yang terjadi di masyarakat, ya. Sehingga definisi ini memperluas konsep pemahaman kita tentang suatu peristiwa yang bisa disebut sebagai masalah sosial budaya. Ketika kita memandang persoalan-persoalan dari perspektif masalah sosial budaya, maka kita tidak lagi memilah, oh ini masalah sosial, oh ini masalah budaya. Tidak. Setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita, yang seperti contoh-contoh yang sudah tadi saya sebutkan, bisa kita sebutkan sebagai fenomena sosial atau masalah sosial budaya. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah sosial budaya, kita tidak lagi mengkotak-kotakan, oh ini masalah sosial, ini masalah budaya. Tetapi setiap persoalan itu kita lihat secara lebih besar, ya, dari perspektif sosial budaya.
Ya baik, pada bagian pertama kita sudah belajar tentang tiga hal ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang definisi serta contoh dan karakteristik dari masalah sosial. Pada bagian yang kedua kita sudah belajar tentang definisi, contoh dan karakteristik dari masalah budaya. Dan pada bagian yang ketiga tadi ya, pada sesi yang ketiga, pada bagian yang pertama kita sudah belajar tentang definisi dari masalah sosial budaya. Nah, pada bagian selanjutnya atau bagian yang kedua dari pembelajaran kita akan berdiskusi tentang penyebab terjadinya masalah budaya. Nah, dari berbagai literatur ya, saya menemukan bahwa kurang lebih ada 5 penyebab terjadinya masalah sosial budaya. Ya. Penyebab yang pertama yaitu faktor individu, perbedaan individu. Perbedaan individu ini berbicara tentang beda karakter, pendirian, pengalaman, nilai, tujuan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda, karakter yang berbeda, pendirian yang berbeda, nilai hidup dan tujuan hidup yang berbeda. Dan semua faktor-faktor itu menentukan perilakunya. Nah, sehingga dampak yang terjadi ketika orang-orang yang berbeda-beda ini berkumpul, bertemu, bersosialisasi, itu bisa berpotensi menimbulkan masalah sosial budaya. Itu poin yang pertama, perbedaan individu. Poin yang kedua itu berkaitan dengan perbedaan budaya. Ya, kepribadian seseorang itu dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat di mana berada. Ya, tidak semua masyarakat itu memiliki nilai norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu oleh masyarakat yang lain. Ya, menurut orang Jawa perilaku ABC adalah baik, tapi menurut orang Timur tidak seperti itu. Akibat perbedaan-perbedaan ini, perbedaan latar belakang budaya, ketika orang yang berbeda budaya ini berkumpul, bersosialisasi, bertemu, bisa jadi menimbulkan masalah sosial budaya. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga dari masalah sosial budaya adalah perbedaan kepentingan. Setiap orang atau setiap kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ya, motif yang berbeda-beda. Ya, ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan hiburan, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, saya contohkan misalnya seorang pengusaha mengendaki adanya penghematan dalam biaya produksi, sehingga terpaksa ia harus melakukan rasionalisasi pegawai, PHK. Ya. Namun di sisi lain, pegawai-pegawai yang terkena PHK ini juga merasa hak-haknya terabaikan. Di sini perhatikan ada dua kepentingan. Kepentingan perusahaan mencari keuntungan, kepentingan dari pegawai untuk bisa memperoleh penghasilan. Dua kepentingan ini yang berbeda ketika bertemu, terbentur, akhirnya menimbulkan masalah sosial budaya. Itu faktor penyebab yang ketiga. Faktor penyebab yang keempat itu berkaitan dengan prasangka. Ya. Apa itu prasangka? Prasangka adalah sebuah sikap yang biasanya negatif terhadap anggota kelompok tertentu, di mana penilaian atau sikap itu semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Ya. Saya contohkan misalnya seseorang berdasarkan ketika Anda menilai seseorang atau menyimpulkan seseorang hanya dia berasal dari suku tertentu. Ya. Contoh misalnya ketika orang Jawa melihat orang Batak, itu pasti punya konotasi, itu pasti punya persepsi. Ya. Orang Batak itu misalnya cerewet, ngomongnya keras-keras, ya. Atau misalnya orang Jawa bertemu orang dari Indonesia Timur, ya. Itu biasanya persepsi tentang orang Indonesia Timur itu sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk. Jadi siapapun orang Indonesia Timur yang bertemu dengan dia, pasti dia memiliki prasangka bahwa pasti orang tersebut punya karakter yang sama dengan masyarakat Indonesia Timur pada umumnya. Nah, prasangka-prasangka ini kemudian berpotensi untuk menimbulkan masalah sosial. Padahal bisa jadi sekalipun saya dari Indonesia Timur, tetapi tindakan perilaku saya tidak mencerminkan atau tidak sama dengan orang Indonesia Timur pada umumnya atau yang dia kenal. Ya. Mungkin dia mengenal orang Indonesia Timur lainnya sebagai pemabuk misalnya,
Kemudian dia pukul rata bahwa semua orang Indonesia Timur pasti pemabuk. Nah, ini salah. Ya, itulah prasangka. Ya. Karena tidak semua orang Indonesia Timur itu pemabuk. Kesimpulan yang sempit ini itulah yang kemudian disebut dengan prasangka, di mana dia menyimpulkan sesuatu berdasarkan satu kasus kecil dan kemudian dia pukul rata. Semua orang juga pasti seperti itu. Itulah prasangka, itu penyebab yang keempat. Ya. Nah, penyebab yang kelima itu berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial di masyarakat yang begitu cepat, ya, yang begitu pesat, ya, membuat masyarakat berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial. Ya. Saya kutip satu tulisan menarik dari Stomka. Ya. Stomka menyebutkan bahwa transformasi perubahan sosial bisa terjadi dalam 3 bentuk. Ya. Pertama, bisa saja perubahan sosial itu terjadi ketika orang itu bisa menyadarinya, atau bisa diduga, bisa diharapkan, ataupun bisa direncanakan. Sebagai contoh, misalnya pemerintah merencanakan program tertentu, misalnya tentang pengadaan kartu Indonesia Sehat misalnya, atau BPJS katakanlah, sehingga kemudian masyarakat diwajibkan untuk membayar yuran atau membayar biaya yang dibebankan. Nah, ini berkaitan dengan perubahan sosial, ya, yang bisa direncanakan, dan akhirnya kemudian masyarakat mulai merencanakan, ya, terjadi perubahan. Bisa jadi ada masyarakat yang bersedia untuk membayar, ada masyarakat yang tidak bersedia untuk membayar. Ketika biaya ini semakin lama semakin mahal, bisa berpotensi terjadi masalah sosial budaya. Ya, itu berkaitan dengan bagian yang pertama. Bagian yang kedua menurut Stomka berkaitan dengan bentuk transformasi perubahan sosial, ya, yaitu perubahan sosial yang terjadi di mana tidak kita sadari. Kalau yang pertama kita sadari, yang kedua bisa jadi perubahan sosial yang terjadi itu tidak kita sadari. Dan yang ketiga, ada masalah perubahan sosial yang disebabkan, atau bentuk perubahan sosial yang terjadi di mana kita sudah mempersiapkan, kita sudah merencanakan, tetapi kemudian gagal karena ada faktor-faktor lain. Ya. Misalnya tadi juga seperti contoh corona. Kita sudah menyiapkan, atau negara sudah punya konsep tentang ujian, tentang kerja. Begitu masuknya corona, segala sesuatu menjadi berantakan. Kerja dari rumah, sekolah-sekolah diliburkan, ya. Terjadi banyak mudik dilarang. Ini masalah sosial yang terjadi, di mana masalahnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi perubahan sosial juga itu berdampak atau menjadi penyebab terjadinya masalah sosial. Ya, perubahan ini bisa terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri atau endogen, maupun dari luar masyarakat atau eksogen. Ya. Tingkatan proses perubahan juga bisa terjadi pada level makro, ya, atau level global, level meso, dan juga level mikro. Ya, itu tadi penjelasan berkaitan dengan penyebab-penyebab terjadinya masalah sosial budaya. Ya, ada 5, saya ulangi secara cepat. Yang pertama, perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, prasangka, dan terjadinya perubahan sosial. Pada bagian selanjutnya kita akan berdiskusi tentang ilmu sosial budaya dasar sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Ya. Sebelumnya kita sudah diskusi banyak tentang kompleksnya masalah sosial. Ya, kompleksnya masalah sosial budaya yang terjadi, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh, ya, di mana ISBD itu menjadi satu solusi alternatif. Ya. Persoalan masyarakat maupun pembangunan masa kini tidak bisa hanya didekati oleh satu jenis ilmu saja, ya, tetapi perlu diselesaikan dari berbagai macam perspektif ilmu pengetahuan. Inilah yang menyebabkan ISBD atau ilmu sosial budaya dasar menjadi salah satu cabang ilmu yang relevan dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Mengingat ISBD ini adalah turunan atau gabungan dari 2 ilmu besar, ilmu sosial dan ilmu budaya. Mungkin teman-teman masih ingat kuliah kita pertama, kita sudah membahas tentang bangunan ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan pertama itu filsafat. Dari filsafat itu turun ke dalam 3 ilmu, yaitu ilmu pasti atau ilmu alam, ilmu sosial, dan juga ilmu budaya. Nah, ilmu sosial budaya itu kemudian lahir dari perpaduan antara ilmu sosial dan ilmu budaya.
Nah, kita bayangkan bahwa turunan dari ilmu pasti juga banyak, turunan dari ilmu sosial juga banyak, turunan dari ilmu budaya juga sangat banyak, di mana ISBD adalah perpaduan antara dua ilmu besar, ya. Sehingga ISBD ini bisa menjadi alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Nah, pertanyaan yang paling penting yang harus dijawab adalah mengapa ISBD bisa menjadi alternatif pemecahan sosial budaya? Paling tidak ada dua alasan utama mengapa ISBD itu bisa sebagai alternatif. Alasan yang pertama, ya, bahwa ISBD kaya akan landasan teori maupun konsep-konsep untuk digunakan sebagai referensi pembangunan masyarakat, referensi menyelesaikan konflik-konflik masyarakat, persoalan-persoalan masyarakat. Ya. Pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan mengakibatkan sempitnya wawasan serta kompleksnya masalah pembangunan yang dapat diselesaikan. Sebagai penggabungan dari dua bangunan ilmu yang besar, yakni ilmu sosial dan ilmu budaya, tentu saja ISBD memiliki segudang teori, memiliki segudang konsep-konsep yang bisa bermanfaat bagi penyelesaian masalah sosial budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan mengapa ISBD menjadi alternatif adalah ISBD ini berfungsi sebagai jembatan untuk memahami masyarakat. Ya. Selain ISBD ini kaya akan teori, kaya akan konsep-konsep pembangunan, ketika seseorang mempelajari ISBD, maka dia semakin memahami cara yang tepat untuk bisa mendekati masyarakat. ISBD sebagai jembatan penghubung, ya, antara teoritis dan juga praktek, antara ahli dan juga masyarakat, ya, antara agent of change atau agen perubahan dan masyarakat sebagai sasaran dari atau target dari perubahan. Sehingga jelas dari dua kontribusi yang bisa dilakukan oleh ISBD ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa ISBD tentu saja bisa menjadi alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Itulah yang menyebabkan sangat penting bagi mahasiswa masa kini untuk belajar ilmu sosial budaya dasar. Sebab ilmu sosial budaya dasar ini memiliki 3 tujuan penting yang harus kita pelajari. Yaitu yang pertama, mengembangkan kesadaran, ya, dari orang-orang yang mempelajarinya, kesadaran akan diri, kesadaran akan orang lain, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, dan kesadaran akan keanekaragaman. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis, sikap peka terhadap situasi, kritis terhadap kondisi, bisa memahami keberagaman dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memberikan landasan pengetahuan, ya, teoritis dalam rangka membangun masyarakat. Ya, demikian perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya berharap materi-materi yang sudah saya sajikan, baik melalui video, melalui bahan Word maupun bahan PowerPoint, bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang dengan materi yang tentu saja berbeda. Selamat sore untuk kita semua dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.